Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah kalian rajin sekali ya. Anak-anak, ibu ingin bertanya. Ibu lihat kalian kalau mengaji malam hari, kalian selalu membawa senter. Untuk apa sih kalian membawa senter? Untuk apa? Membantu melihat dalam kegelapan. Iya, kok bisa sih senter membantu kalian melihat dalam kegelapan? Karena ada cahaya dari senter. Iya, betul sekali. Anak-anak, satu lagi nih. Kalian pernah tidak melihat genangan air? Pernah semua? Kalian kalau melihat genangan air, suka lihat nggak diri kalian di genangan air tersebut? Iya, seperti bercermin. Kenapa ya? Kalian tahu tidak, kok bisa sih diri kalian terpantul di air? Itu karena air dapat memantulkan cahaya. Jadi, salah satu sifat cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu tidak apa itu cahaya? Cahaya itu adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Bagaimana sih kita dapat melihat? Benda dapat terlihat oleh mata kita dengan cara cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan ke mata kita. Cahaya akan masuk melalui pupil, kemudian jatuh pada retina. Kemudian bayangannya akan disampaikan oleh syaraf mata ke otak kita sehingga kita dapat melihat. Apa saja sih sumber cahaya? Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya lampu senter, matahari, dan juga api. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Misalnya, apabila kalian ada dalam ruangan yang gelap, kalian dapat melihat cahaya yang masuk melalui celah-celah jendela. Itu bentuknya lurus, tidak bengkok. Kemudian, cahaya juga dapat menembus benda bening. Misalnya, apabila ibu letakkan gelas bening di mata kanan ibu, apakah kalian masih dapat melihat mata kanan ibu? Masih ya. Maka cahaya itu ternyata dapat menembus benda bening. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Misalnya, apabila kalian berada dalam ruangan yang gelap, kemudian menyalakan senter dan mengarahkannya ke cermin, kalian akan melihat cahaya dari cermin itu dipantulkan kembali ke arah sebaliknya. Yang keempat, cahaya itu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Misalnya, apabila kalian melihat ikan dalam akuarium, ikannya terlihat lebih besar. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan keempat sifat cahaya tersebut. Sekarang kalian bagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompoknya 5 orang ya. Oke, sekarang siapkan bahan-bahannya. Untuk percobaan yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Kalian sediakan 3 karton yang sudah dilubangi, serta senter. Sudah siap? Nah, sekarang letakkan kartonnya dengan posisi ketiga lubang di tengahnya itu sejajar dengan cahaya senter. Sudah? Coba kalian perhatikan apa yang terjadi pada layar. Sekarang kalian coba geserkan salah satu kartonnya. Apa yang terjadi? Ya, kalian catat ya. Selanjutnya, percobaan yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Siapkan bahannya. Bahannya itu yang pertama senter. Udah siap? Kemudian benda beningnya tadi apa? Gelas bening. Kemudian yang kedua gelas berwarna bening. Udah siap? Yang ketiga, benda gelapnya mau apa? Mau buku? Boleh. Mau apa lagi? Bebas ya, mau tempat pensil, mau buku, apa aja boleh. Nah, sekarang kita coba dengan gelas bening dulu. Gelas beningnya disimpan di belakang tembok, kemudian nyalakan senternya dan arahkan ke benda beningnya. Sudah? Coba kalian perhatikan apa yang terjadi. Nah, dicatat ya. Selanjutnya, benda beningnya diganti dengan benda bening yang berwarna. Iya, boleh, mau gelas, mau piring boleh ya. Lakukan hal yang sama, senternya diarahkan ke benda bening yang berwarna tersebut. Lihat apa yang terjadi pada temboknya. Selanjutnya kita ganti benda bening yang berwarnanya menggunakan benda-benda gelap. Perhatikan apa yang terjadi, udah? Ya, jangan lupa dicatat ya. Percobaan yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Kalian siapkan dulu alatnya, yaitu cermin dan senter. Coba kalian arahkan senternya ke cermin. Apa yang terjadi? Coba ganti posisi cerminnya. Apa yang terjadi? Dicatat ya, percobaan yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Alat dan bahannya yaitu menggunakan pensil dan gelas yang berisi air setengahnya ya. Udah siap? Coba kalian perhatikan gelas yang sebelum dimasukkan pensil. Dicatat ya, apa yang kalian lihat. Sekarang, masukkan pensilnya ke dalam gelas tersebut. Lihat apa yang terjadi, lihat perubahannya. Kalian catat juga ya. Sekarang kalian lengkapi LKPD-nya ya, berdasarkan yang kalian amati pada percobaan ya. Nah, kalau sudah, silahkan diskusikan apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati, apa yang kalian dapatkan dari percobaan tersebut. Kemudian buatlah kesimpulan. Sekarang, setiap kelompok presentasikan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian simpulkan dari percobaan berdasarkan diskusi yang kalian lakukan barusan ya. Silahkan kelompok yang lain boleh menanggapi ya. Silahkan apabila ada pertanyaan. Nah, sekarang ibu yang akan bertanya. Coba kelompok 2. Apa yang kelompok kalian dapatkan dari hasil percobaan cahaya dapat merambat lurus? Sekarang kelompok 4. Dari kelompok 4, Risma. Coba Risma jelaskan apa yang dapat kalian lihat, apa yang kalian amati dari percobaan yang kedua. Nah, jadi anak-anak,
Apa saja yang kita pelajari hari ini? Cahaya dan juga sifat-sifat cahaya. Jadi cahaya itu apa? Benda-benda yang dapat memancarkan cahaya apa saja? Kalau hewan yang memancarkan cahaya apa ya? Sifat-sifat cahaya yang kita pelajari hari ini ada apa aja? Silakan apabila ada yang belum dipahami boleh bertanya ya. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan mempelajari sifat cahaya yang selanjutnya, yaitu yang kelima, yaitu dispersi cahaya. Ibu menugaskan kalian untuk mencari tahu mengenai apa itu dispersi cahaya. Jangan lupa catat apa yang kalian ketahui dari hasil pencarian kalian di buku tulis ya. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah dan berdoa sebelum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.